Dengan perlahan pelanggan, tubuh Aiko mulai merangkak keluar dari dalam kamar untuk mendekati Sano. Dengan mata yang terus menatap lurus ke arahnya, Aiko ini terus bergerak tapi sambil berbisik. Kembalikan, kembalikan, kembalikan cincinku. Secara sederhana, Jibakure adalah arwah orang mati yang tidak pergi kemana-mana dari tempat kematiannya. Dia nggak berkeliaran dari tempat satu ke tempat yang lain. Dia cuma terikat di tempat di mana dia mati, pelanggan. Biasanya Jibakure ini lahir dari kematian yang tragis, kematian yang penuh luka, atau dendam, atau juga karena urusan yang belum terselesaikan. Kalau arwah lain, biasanya dia terasa sedang mencari manusia gitu pelanggan. Tapi beda halnya dengan Jibakure, dia justru seakan-akan menyimpan lukanya sendiri. Diam di tempat yang sama, mengulang kesedihan yang sama untuk ditemukan. Entah sampai kapan. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya ya pelanggan. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Sano. Sano merupakan mahasiswa muda dari desa kecil di Jepang yang ia datang ke kota bukan buat bersenang-senang nih pelanggan, tentunya. Tapi buat kuliah, lulus, terus dapat kerjaan yang lebih baik untuk merubah nasib hidupnya beserta keluarganya yang cenderung pas-pasan. Atau bahkan kekurangan malah. Ya seperti kita tahu ya pelanggan gimana pressure-nya tinggal di Jepang tuh. Bahkan kalau kalian pernah denger nih, dikatakan apakah seorang anak itu bisa sukses atau enggak di masa depan, itu bisa dilihat dari TK mana yang dia masukin pelanggan. Jadi untuk itulah alasannya Sano nih berusaha untuk masuk ke universitas kota agar peluang dia buat merubah hidupnya di masa depan nih lebih gede. Tapi ya pelanggan, ketika sampai di kota nih, tentunya hal pertama yang paling bikin dia pusing adalah soal tempat tinggal. Kenapa? Karena kebetulan asrama kampus nih penuh. Udah gitu kontrakan atau apartemen yang murah di dekat kampus juga udah penuh. Buat beberapa hari pertama sih dia masih bisa numpang pelanggan sama kenalannya nih. Tapi tentunya kan nggak mungkin selamanya ya. Apalagi kita tahu gimana budaya Jepang tuh menjaga hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Sampai akhirnya Sano denger nih ada suatu tempat yang disewain secara murah. Bahkan murah banget malah. Ya walaupun jaraknya sedikit jauh dari kampus, tapi masih bisa ditempuh lah sama bis. Sampai singkat cerita akhirnya Sano datang nih ke tempat tersebut. Tapi ternyata setelah dilihat tempatnya ini ternyata yang disewain adalah rumah pelanggan, bukan apartemen, bukan juga cuma kos-kosan gitu yang sepetak. Tapi melainkan rumah kecil, rumah jadul Jepang zaman dulu yang masih dari kayu tuh, tapi masih layak huni. Dan alasan kenapa rumah ini dikontrakin dengan murah pelanggan, kata agen propertinya nih, karena ya pertama memang rumahnya kan bukan berada di pusat kota ya, tapi bukan di lingkungan yang terpelosok juga, enggak. Tapi di tempat terpencil yang nggak begitu ramai dan nggak begitu sibuk. Mungkin perumpamaannya kalau kayak dari Jakarta ke Parung Panjang lah gitu, daerah Parung Panjang. Dan rumah itu memang secara bangunan emang kecil ukurannya nih pelanggan. Cuman ada satu lorong kecil, dapur, sama kamar utama. Di kamar itulah Sano melihat suatu benda yang nantinya akan menjadi pusat dari semua kejadian. Yaitu sebuah meja rias tua. Bukan meja rias yang mewah, tapi juga bukan meja rias yang menyeramkan. Tapi entah kenapa justru dari semua benda yang ada di dalam rumah itu pelanggan, menurut Sano meja rias ini yang paling bikin dia nggak nyaman. Menurut Sano ada perasaan intim yang dalam gitu di dalam meja rias tersebut pelanggan. Sano sempat nanya nih sama agen propertinya, ini barang-barang yang punya rumah nggak keluar-keluarin gitu. Terus kata agen propertinya ya sebenarnya kalau Sano nggak suka boleh dibuang, kecuali meja rias itu. Kenapa? Karena menurut yang punya rumah, meja rias ini nih punya almarhum mendiang putrinya. Jadi yang punya rumah nih pengen meja rias ini dipertahankan di situ.
Terus sebelum agen propertinya pergi nih, dia sempat bilang gini ke Sano, kalau sekiranya Sano ngerasa nggak nyaman nama itu meja rias, ditutupin aja pakai kain atau pakai apa. Yang penting jangan dibuang, apalagi dirusak. Ya udah, terus dia pergi nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi Sano sendiri juga nggak mikirin apa-apa sama kata-kata agen properti tadi. Yang penting di kepalanya, gue udah dapat tempat tinggal nih yang murah dan terjangkau buat budget gue. Jadi gue udah bisa kuliah dengan tenang. Hari pertama pelanggan, waktu Sano mau menempati rumah itu, sepulang kuliah nih, dari siang sampai sore nih diberesin sama si Sano tuh itu rumah. Dipel, disapu, dilap-lap, terus juga apa rumput-rumputnya dibersihin gitu. Terus dia mulai beresin barang-barangnya nih pelanggan. Nggak banyak, cuman kayak tas, buku-buku kuliah, baju, terus sama apa selimut tidur Jepang tuh bukan selimut sih, kasur, futon. Awalnya semua berjalan biasa aja, lancar, sama dia tas udah digantung, buku-buku udah disusun di rak dinding tuh. Terus karena dia capek kan, pulang kuliah langsung beberes, dia rencananya tuh hari itu mau tidur cepet, digelar lah sama dia tuh futonnya buat tidur langsung. Lalu pas menjelang malam nih, si Sano nih sempat keluar sebentar ke minimarket gitu buat beli beberapa minuman sama ramen cup gitulah pelanggan. Gak lama, cuman kayak 15 menitan gitu. Tapi pelanggan, waktu dia kembali ke rumah, dia sempat terdiam nih ketika dia melihat kondisi kamar saat itu. Dia ngeliat kamar yang tadinya udah rapih nih, tasnya nih udah jatuh ke bawah, nggak kegantung lagi di dinding. Buku-buku yang udah disusun rak nih udah pada jatuh-jatuhan semua berantakan. Dan futon yang tadi udah dia gelar rapih tuh, jadi acak-acakan gitu pelanggan, kayak kelipet-lipet gitu. Jadi itu rumah tuh abis diacak-acak lagi gitu pelanggan. Sano terdiam nih, dia merhatiin gitu barang-barang yang berantakan itu beberapa detik gitu. Pikirannya, wah ini pasti ada binatang nih, entah tikus atau musang gitu di dalam rumah ini yang ngacak-ngacak barang-barangnya. Karena ya maklum kan, namanya rumah jadul, udah lama nggak ditempati, mungkin ada tikus atau musang yang bersarang gitu di plafon, pikirnya. Akhirnya ya dirapihin lagi semuanya sama Sano gitu kan. Walaupun menurut Sano ada hal yang mengganjal pelanggan, yaitu kalau misalkan memang ada binatang yang ngacak-ngacak itu barang, ngapain itu binatang tuh ngelipet futonnya Sano. Pokoknya hal itu sedikit ngeganjel lah buat dia. Akhirnya ya diberesin lagi sama Sano untuk kedua kalinya dan menganggap bahwa itu hanya kejadian gak penting aja. Tapi pelanggan, waktu mau tidur malam pertama di rumah itu, menurut Sano nih perasaannya tuh gak nyaman. Rumah itu tuh terasa terlalu sunyi gitu. Apalagi setelah lampu kamar dimatikan nih. Tiba-tiba kedengeran suara kecil dari lorong rumah, kayak krek, krek, gitu. Suaranya pelan, seperti suara kayu tua yang diinjek. Sano buka mata nih dari yang kereyep langsung. Dia diem gitu, dia merhatiin suara apa ya? Di situ tapi Sano masih mikir, mungkin juga namanya rumah tua, kayu kena angin kali. Tapi beberapa saat kemudian terdengar lagi nih suatu suara. Kali ini dari arah meja rias pelanggan. Seperti suara kursi kayu yang baru aja digeser dari atas lantai. Sano langsung noleh kan ke arah meja rias. Gelap, gak ada siapa-siapa. Dan malam pertama itu Sano gak berani bangun. Dan berusaha beranggapan bahwa ini bagian dari adaptasi tinggal di rumah baru. Pagi hari setelah bangun tidur, Sano nih sempat ngetawain dirinya sendiri pelanggan. Kata dia dalam hatinya gini, anjir, masa gue baru hari pertama tinggal di rumah baru udah ketakutan gitu. Sano coba memulai hari itu dengan positif vibe nih, dan mencoba melakukan kegiatan aja kayak seperti biasanya. Tapi ternyata gangguan itu nggak berhenti di malam pertama. Karena setelah pulang kampus di malam kedua, Sano ngerasa ada yang aneh nih waktu dia baru pulang dan ngebuka pintu. Rumah itu terasa seperti udah ada orang gitu di dalamnya. Padahal kan seharian kosong. Begitu masuk ke kamar, Sano ngelihat kamarnya diacak-acak lagi nih pelanggan. Buku-buku yang tadinya di rak nih udah pada jatuh. Dan juga ada kertas tuh yang seakan-akan tuh abis dibejek gitu sama orang.
terus pulpen itu udah pada berserakan lah di lantai. Ini dia langsung mikir nih pelanggan, wah apa jangan-jangan ada maling ya? Sambil diberesin itu barang tuh sama si Sano. Tapi walaupun ada perasaan ngenyek juga dalam hatinya, kayak ya lu masuk ke sini juga percuma, lu mau ngambil apa, orang mau ada apa-apa juga. Tapi tetap ya kan takut juga lah dia gitu kan. Akhirnya dia ngecek lagi nih pintunya, kayak misalkan lubang kuncinya, ada bekas congkelan atau enggak, terus jendela dan lain-lain. Sampai akhirnya waktu dia keluar ngelihat ke halaman samping pintu, dia ngelihat ada sendal kamar mandinya dia nih pelanggan, yang jaraknya itu terpisah antara satu dan yang lain gitu, kayak habis dilempar gitu sama orang. Dan sama dia diambil gitu, dia mikirnya mungkin malingnya kesel kali nggak nemuin apa-apa, akhirnya dibuang ini sendal gitu. Dan setelah rumah itu dicek semuanya, ya keadaannya dalam kondisi aman gitu, nggak ada tanda-tanda pembobolan dari luar. Tapi pelanggan yang bikin Sano merasa frustasi adalah gangguan barang diacak-acak ini terus terjadi berulang di hari-hari berikutnya. Dan sekarang banyak gangguan kecil lainnya yang sekarang mulai bermunculan di rumah. Kayak pintu kamar yang tadinya udah rapet sekarang sedikit kebuka. Terus keran air yang tadinya rapat sekarang sedikit kebuka, kursi di meja rias yang bergeser sendiri. Dan kadang saat lagi tidur nih, Sarno nih kayak mendengar ada suara langkah kaki di koridor yang jalan dan berhenti tepat di depan kamarnya. Dan yang paling membuat Sano ngerasa nggak tenang adalah kaca di meja rias itu pelanggan. Beberapa kali pas malam hari saat dia ngeliat ke arahnya, seolah pantulan di dalamnya itu nggak sama persis dengan keadaan kamar aslinya. Sano akhirnya mulai menghindari meja rias itu pelanggan. Kalau malam dia nggak mau duduk dekat-dekat itu meja. Dan kalau tidur juga dia berusaha untuk nggak menatap ke arah meja rias tersebut. Sampai pelanggan ada hari di mana ketika Sano ini merasa bahwa dia nggak diterima di dalam rumah itu pelanggan. Jadi gini ceritanya. Sano lagi makan nih kayak ramen cup gitu sambil baca-baca lah, buka-buka buku gitu di dalam kamarnya. Abis makan dia kan mau minum tuh, mau ngambil air di wastafel. Kan kalau di Jepang kan minumnya emang dari wastafel ya. Terus waktu lagi minum di wastafel itu, dia ngedenger tuh suara gedebuk-gedebuk gitu di atas plafon kepalanya tuh pelanggan. Terus suara itu yang tadinya di atas plafon kepalanya tuh berjalan tuh ke arah kamar. Pas pandangannya sampai di lorong pintu masuk kamar, buku-buku yang ada di dalam kamar itu seakan-akan tuh dilempar dari dalam keluar gitu. Jadi buku-buku itu pada berterbangan ke arah koridor. Melihat semua buku-bukunya yang seakan-akan dibuang, Sano ini nih sadar bahwa ini bukan gangguan binatang apalagi maling. Karena pada hari-hari berikutnya, berjalannya suasana di rumah itu pelanggan semakin aneh. Gangguannya ini seakan-akan nih punya pola gitu pelanggan. Sampai akhirnya Sano ini udah ngerasa terbiasa sama gangguan-gangguan kecil. Dan hampir semua gangguannya itu berakhir di tempat yang sama, yaitu kamar tidur, atau bahkan tempatnya meja rias. Kasian deh pelanggan si Sano ini, karena ada pergejolakan gitu di dalam hatinya. Satu sisi, dia merasa tertekan nih sama semua gangguan dan kejadian yang ada di rumah itu. Sampai-sampai nih istirahatnya nih nggak pernah tenang gitu. Jadi yang harusnya dia pulang ke rumah nih istirahat terus seger, malah jadi tambah capek badannya pelanggan. Tapi di sisi lain nggak mungkin juga lah dia pergi begitu aja dengan semua uang sewa yang udah dia bayar gitu kan. Apalagi kalau ingat beban keluarga, itu semua mau nggak mau bikin Sano ini harus bertahan di rumah itu. Dan puncak dari eskalasi gangguannya adalah pelanggan. Pada suatu malam, waktu Sano ini hampir tertidur, dia ngerasa ada sesuatu nih yang kayak narik ujung selimutnya. Awalnya nih pelan, kayak seolah nyangkut gitu itu selimut. Tapi tiba-tiba langsung gitu, kayak ditarik kenceng gitu pelanggan. Selimut itu ditarik keras sampai ke arah pintu kamar. Sano langsung bangun, dia nahan napas gitu sambil ngeliatin itu selimut yang ada di depan pintu kamar kan. Seperti ada yang sengaja ngelempar itu selimut ke sana.
Dan waktu si Sano ini ambil itu selimut, dia kan gak sengaja nih ngelirik ke arah meja rias. Sano melihat ada siluet seseorang yang lagi duduk di depan meja rias tersebut, pelanggan. Sosok itu duduk membelakanginya. Dengan rambut panjang yang terurai, punggungnya tegak dan diem. Dan terlihat jelas dari siluet tersebut bahwa ia adalah sosok perempuan. Sano cuma bisa menatap dari tempat tidurnya nih, berharap dia cuma salah lihat gitu. Tapi enggak, ternyata sosok itu tetap ada, duduk di depan meja rias itu sambil menatap ke kaca. Seolah sedang memperhatikan pantulannya sendiri dari dalam gelap. Dengan tangan gemeter, Sano coba nyari saklar lampu kecil nih di samping tempat tidurnya. Terus sama dia dinyalain kan, klik! Dan pas lampu nyala, sosok di depan meja rias itu nggak ada. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi posisi kursinya itu bergerak sedikit dari tempat sebelumnya. Dan penampakan siluet ini pelanggan bukan cuma sekali. Beberapa hari berikutnya, Sano melihat penampakan yang sama. Yang menegaskan bahwa ini bukan halusinasi atau perasaan Sano aja. Tapi dari beberapa kali penampakan itu, Sano mulai menangkap hal kecil nih, pelanggan. Setiap kali sosok siluet itu muncul, tangannya nih selalu berada di posisi yang sama. Di dekat dada atau di pangkuan dengkulnya. Seolah-olah lagi menggenggam sesuatu gitu. Sampai pada suatu malam, saat dia terbangun dan ngeliat ke arah meja rias itu, dia kembali ngeliat sosok perempuan itu di sana. Kali ini tapi cuma beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Sano melihat dengan jelas bahwa sosok perempuan yang lagi menunduk itu bukan lagi menggenggam sesuatu, pelanggan, tapi seolah sedang memperhatikan jari-jarinya. Besok siangnya, pelanggan, waktu Sano pulang kuliah, dia berusaha nih mau cari informasi tentang rumah itu sama orang sekitar. Dia mampir ke warung kecil dekat rumahnya, di tempat dia biasa beli itu makanan ramen cup sama minuman, yang tempat itu dijaga sama perempuan tua yang kayaknya memang orang situ udah lama. Awalnya ya Sano nggak langsung nanyain soal hantu, tapi dia lebih ke nanyain kayak histori lah rumah tersebut itu gimana. Ya kayak siapa pemiliknya, terus yang tinggal sebelum Sano itu siapa, dan kenapa sih rumah itu udah kosong lama. Terus si ibu-ibu warung itu nih sempat ragu mau jawab pertanyaan Sano, tapi dia akhirnya menceritakan juga tentang sejarah rumah itu. Katanya, dulu rumah itu dimiliki oleh seorang perempuan muda, pelanggan, yang bernama Aiko. Dan dulu Aiko tuh tinggal di rumah itu tuh sendirian. Dia dikenal sebagai wanita yang baik, rajin, dan pendiam. Saat itu Aiko tuh udah bertunangan, pelanggan. Dan pernikahannya ini tinggal menghitung hari. Tapi beberapa hari sebelum pernikahan itu datang, Aiko ini ditemukan meninggal di dalam rumahnya sendiri. Sano langsung nanya lah, meninggal karena apa, Bu? Gitu. Tapi si ibu-ibu ini nggak langsung jawab. Tapi barulah setelah beberapa saat nih si ibu ini jawab bahwa kematian Aiko ini beritanya memang simpang siur, pelanggan. Ada yang bilang dia bunuh diri. Ada yang bilang dia depresi, dan ada yang bilang dia meninggal karena terkena penyakit tertentu. Tapi anehnya, nggak ada cerita yang terdengar benar-benar pasti gitu, menurut orang-orang di sekitar situ. Dan sebelum Sano pulang nih, si ibunya sempat cerita juga bahwa katanya dulu sebelum Sano juga pernah beberapa kali rumah itu tuh disewa sama pasangan muda yang baru menikah. Tapi anehnya dari semua pasangan yang tinggal di situ, selalu sang suami yang ngerasa nggak nyaman dengan kamar utama tersebut, pelanggan. Ada yang ngerasa kayak terus diperhatikan, ada yang bahkan mendengar suara-suara tangisan, dan ada juga yang merasa bahwa ada sosok yang berdiri dari dalam kaca memperhatikan mereka dengan tatapan penuh kebencian. Perkataan ibu-ibu warung tadi tuh, pelanggan, terus terngiang-ngiang nih di kepala Sano waktu dia saat jalan pulang. Tapi begitu dia sampai rumah, pintu kamar tuh itu udah kebuka ngablak lebar. Dan di dalamnya tuh full berantakan total.
Futon tempat tidurnya Sano kebalik, terus buku-buku berserakan di mana-mana, tas adanya di ujung tembok, dan laci-laci di meja rias itu pada kebuka semua pelanggan. Plus, kursi di meja rias itu bergeser jauh dari tempatnya. Sano berdiri kaku ngeliatin itu semua di depan pintu. Tapi ada satu hal lagi yang membuat dia merinding nih pelanggan, yaitu ada salah satu bajunya Sano yang tergantung persis di depan kaca meja rias tersebut. Bukan tergantung kayak dijemur, tapi tersangkut di bagian kerahnya gitu, dan tertarik kenceng di salah satu bagian ujung meja. Hingga tuh posisinya tuh persis menjuntai di depan cermin. Dari kejauhan, bentuknya itu persis kayak seseorang yang tanpa kepala dan sedang digantung pelanggan. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja meninggalkannya di sana sebagai pesan. Dan entah kenapa pemandangan baju yang kegantung itu jauh lebih mengganggu gitu dari semua barang-barang yang diacak-acak di kamar tersebut. Dan yang paling bikin terasa lebih mengganggu adalah pelanggan. Setelah dicek di meja rias itu yang lacinya tadi pada kebuka, barang-barang lama yang memang udah ada dari si Sano pertama kali datang ke rumah itu, kan memang di dalam mejanya itu ada barang-barang lama. Sano kan mulai masukin beberapa barang ke situ kan, tapi barang-barangnya Sano ini pada dibuangin dari laci meja rias itu. Tapi barang-barang lama yang memang udah ada di dalam situ, kayak ada pita-pitaan gitu, terus kayak ada kotak kecil gitu sama sisir kayu tua, itu masih ada di dalamnya pelanggan. Jadi seolah rumah ini nih memberi pesan yang jelas gitu, bahwa Sano nggak diterima di dalam rumah ini. Setelah melihat baju Sano yang tersangkut pelanggan dan percakapan dengan ibu warung tadi, Sano nggak bisa lagi nih ngelihat rumah ini dengan cara yang sama. Apalagi soal meja rias jadul itu. Yang Sano lihat sekarang bukan lagi cuma sekedar meja rias jadul dengan kaca yang kusam, tapi melainkan jejak seseorang yang dulu memang pernah tinggal di rumah tersebut. Dan entah kenapa semua perasaannya ini selalu kembali ke tempat yang sama. Di malam itu, setelah ngeberesin barang-barangnya nih pelanggan, Sano nih ngeliatin terus itu meja rias dari tempat tidurnya. Dan akhirnya Sano mencoba untuk memberanikan diri untuk memeriksa dengan detail itu meja rias. Bukan cuma kayak sekedar buka laci, tapi diperhatiin sama dia sudut-sudutnya, terus bawah-bawahnya, kolong-kolongnya. Bener-bener lah sama dia diperiksa dengan teliti gitu. Sampai akhirnya pelanggan, Sano nih nemuin nih di salah satu sisi meja rias itu, ada kayak hidden cabinet gitu yang emang sengaja disembunyikan. Dari situlah Sano menemukan nih ada suatu benda yang dibungkus kain tipis dan udah penuh debu. Isinya adalah buku harian lama pelanggan. Sebenarnya tepatnya bukan buku harian kayak buku tulis gitu, tapi lebih kayak catatan footnote gitu, yang gimana sih kalau orang Jepang kan ada tuh buku yang dilipat-lipat gitu tuh kayak catatan perkamen gitu. Dan di halaman depannya tertulis nama Aiko pelanggan dengan tulisan tangan yang rapih. Dengan perlahan Sano mulai membuka tuh halaman per halamannya. Bagian awal dari buku harian tersebut bukan hal-hal aneh, tapi lebih kayak hal-hal sederhana gitu. Kayak keseharian Aiko, hari ini Aiko merasakan apa, atau ada yang terjadi apa. Dan dari tulisan-tulisan di halaman pertama, Sano ini bisa merasakan bahwa Aiko ya perempuan yang normal biasa aja. Bahkan dia bisa bilang Aiko merupakan perempuan yang lembut pelanggan. Di halaman lainnya, Aiko juga menceritakan tentang persiapan pernikahannya nih. Kayak tamu siapa aja yang mau diundang, acaranya mau diadakan di mana, dan rasa senangnya bahwa rumah ini nih nanti nih nggak akan dia tinggalin sendirian lagi, tapi dia akan bersama suaminya nanti. Bahkan di salah satu halaman, Aiko nih sempat menulis soal cincin pernikahannya yang diberikan sama tunangannya nih pelanggan. Kata Aiko, walaupun ukurannya sedikit kebesaran, longgar, tapi Aiko tuh bener-bener bahagia banget mengenakan cincin tersebut dan gak pernah ia lepas, dia pakai kemanapun dia pergi. Dan untuk pertama kalinya pelanggan, selama Sano tinggal di rumah itu, Sano ini gak merasa takut, tapi dia malah ngerasa sedikit sesek gitu di dadanya.
Karena semakin banyak membaca tulisan Aiko, Sano ini merasakan bahwa Aiko ini bukanlah sosok yang asing di rumah itu. Ia hanya seorang perempuan biasa yang menunggu hari bahagianya dimulai. Tapi di halaman menjelang akhir pelanggan, isi buku hariannya ini mulai berubah. Aiko nih menulis bahwa belakangan hari ini dia mulai merasa nggak nyaman nih sama seseorang. Seseorang yang terus memperhatikannya, bahkan seakan-akan menguntit kemanapun Aiko pergi. Aiko nggak tulis namanya, tapi dari tulisannya Sano ini bisa menyimpulkan bahwa sosok tersebut adalah laki-laki yang membuat Aiko merasa takut. Dan di halaman lain, Aiko sempat menulis bahwa dia melihat sosok laki-laki itu berada di dekat rumahnya pelanggan. Nggak mampir, nggak ngetuk, nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja memperhatikan rumahnya dari jauh. Dan di halaman lainnya, tulisan tersebut berhenti pelanggan. Nggak ada penutup, nggak ada akhir yang jelas, kosong. Udah nggak ada cerita lagi dari buku harian Aiko. Tapi pelanggan, gangguan di rumah tersebut seakan gak suka masa lalu Aiko dibongkar begitu aja. Karena di malam buku harian itu ditemukan, Sano sempet nih naruh buku itu di atas futonnya, di atas kasurnya waktu dia pergi ke kamar mandi. Tapi pelanggan, waktu Sano balik ke kamar mandi, dia ngelihat buku harian tadi udah gak ada lagi di kasurnya. Gak tergeletak di lantai, tapi berpindah ke atas meja rias tersebut pelanggan dengan posisi yang rapih. Dan sejak malam itu pelanggan, gangguan di rumah itu berubah jadi semakin kasar. Kursi meja rias jadi lebih sering bergerak sendiri dan lebih banyak terdengar suara orang jalan di lorong. Dan 2 kali Sano ini terbangun dari tidur karena dia mendengar sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Yaitu suara perempuan yang sedang menangis pelanggan. Bukan tangisan yang keras dan bukan juga tangisan yang menjerit, tapi terdengar lebih tangisan yang terasa menyayat gitu dengan terisak pelanggan. Sampai pada suatu malam waktu Sano pulang dari kampus, ketika dia buka pintu rumah nih pelanggan, waktu mau masuk dia ngelihat semua barang-barangnya udah berserakan di depan pintu rumah. Seolah-olah ada orang yang sengaja ngemasin barang Sano nih ditaruh di depan pintu. Dan di atas tumpukan benda Sano itu ada salah satu benda yang bukan milik Sano pelanggan. Yaitu kayak suatu jepitan tua dari dalam laci meja rias Aiko. Sano menatap semua tumpukan benda itu dengan tenggorokan kering. Seakan-akan rumah itu mengatakan sesuatu yang jelas. Yaitu keluar dari sini. Dan Sano jelas sekali pelanggan menangkap pesan dari mendiang Aiko yang masih bersemayam di rumah itu. Bahwa ia terang-terangan gak menerima keberadaan Sano di sini. Karena bukan cuma sekedar mengganggu, bukan cuma sekedar menakut-nakuti, tapi jelas-jelas mengusir Sano sedikit demi sedikit. Tapi masalahnya, Sano harus pergi kemana? Selama lebih dari 2 minggu di rumah itu pelanggan, Sano memang hidup dalam ketakutan. Tapi di sisi lain, hidupnya juga benar-benar lagi kejepit pelanggan. Uang saku yang dia bawa dari kampung udah jelas-jelas semakin menipis. Ditambah biaya hidup di kota jauh lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Di kampus pun belakangan ini dia juga lagi kena masalah. Dia sering kena omel dosen gitu karena ketangkep ngantuk di dalam kelas. Tubuhnya nih lelah, pikirannya penuh. Dan rumah itu yang seharusnya jadi tempat istirahat, justru sekarang malah jadi sumber tekanan yang baru. Terus mau gimana lagi dengan semua tekanan moral dan ekonomi yang Sano rasakan? Dia harus ngapain lagi? Apa yang bisa Sano lakukan? Di malam itu hujan turun tipis nih pelanggan dari sore. Akhirnya untuk pertama kalinya pelanggan, Sano mencoba sesuatu nih yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sano berdiri di tengah kamar yang bukan miliknya. Di kamar dengan meja rias yang selalu menjadi pusat dari semua gangguan. Terus dengan suara pelan yang lama-lama meninggi, Sano mulai coba berbicara ke seluruh ruangan kosong itu. Sano cerita nih di dalam kamar kosong itu tentang hidupnya.
Soal yang dia datang ke kota ini bukan buat main, tapi buat coba lulus kuliah, nyari pekerjaan yang baik, tentang hidupnya yang pas-pasan, semuanya sama Sano diceritain. Sano bilang siapapun yang tinggal di dalam rumah ini itu jelas nggak suka keberadaannya di sana. Sano tahu Aiko marah, Sano tahu Aiko terganggu. Dan kalau selama ini keberadaannya Sano di rumah itu dianggap lancang, Sano nih meminta maaf. Suaranya Sano nih sampai bergetar pelanggan pas dia ngomong gitu. Dengan suara lirih yang hampir putus asa, Sano ini meminta satu hal. Kalau memang perempuan yang bernama Aiko itu masih ada di dalam rumah ini, tolong biarin Sano untuk tinggal di rumah ini sementara waktu. Seenggaknya sampai Sano ini punya cukup uang untuk bisa sewa tempat tinggal yang baru. Atau seenggaknya sampai kontraknya habis aja. Di sana cuma ada Sano yang berdiri di tengah kamar sambil merasa bodoh gitu. Ngomong sama sesuatu yang bahkan dia sendiri juga nggak bisa lihat. Dan setelah berbicara kayak tadi pelanggan, Sano ini nggak ngelakuin apa-apa lagi. Dia mungkin udah ngerasa capek kali ya. Dia cuma rebahan aja tuh di lantai sambil menatap langit-langit kamar. Dia sambil ngerenungin nasibnya nih pelanggan. Kok hidup gue gini amat ya, berat banget. Apalagi semenjak gue datang ke kota. Itu yang ada di dalam pikiran Sano pelanggan. Sesekali matanya Sano nih ngelirik ke arah meja rias nih pelanggan. Dia ngeliatin aja buku harian Aiko yang masih tergeletak tuh di atas meja rias. Entah berapa lama tuh Sano tuh rebahan kayak gitu pelanggan. Dia ini sempat ketiduran beberapa kali nih pelanggan. Matanya ketutup terus dibuka lagi. Matanya ketutup terus dibuka lagi. Ya kereyep lah kalau kata orang Sunda mah. Dengan kepala yang masih terasa berat gitu, Sano ini berusaha bangun gitu dari lantai. Buat ke wastafel dapur tuh ngambil minum. Dan pas minum tuh air dingin tuh sempat menyegarkan tenggorokannya pelanggan. Tapi pelanggan, waktu Sano membalikan badan nih buat kembali lagi ke kamar, langkahnya langsung terhenti nih. Sano ngeliat pintu depan rumah itu kebuka lebar pelanggan. Beberapa detik Sano ini terpaku ngeliatin pintu yang kebuka sendiri itu. Angin malam nih masuk dari depan pintu yang menganga itu, membuat suasana di rumah itu menjadi semakin dingin. Dengan langkah pelan, Sano ini berjalan mendekati pintu pelanggan. Terus dia celingak-celinguk gitu kan keluar rumah kan. Dia nggak ngeliat siapa-siapa di luar, nggak ada orang juga, dan nggak ada tanda bahwa ada orang yang masuk ke dalam. Hanya hujan tipis, halaman yang gelap, dan kesunyian yang terasa nggak wajar. Akhirnya sama Sano ditutup lah itu pintu. Tapi ada perasaan yang nggak enak gitu yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Waktu Sano sampai di depan kamar setelah nutup pintu pelanggan, di situ tubuh Sano langsung membeku. Sano langsung jatuh nih tersandar di tembok depan lorong pintu kamar pelanggan. Karena di dalam kamar itu, Sano nih ngeliat ada perempuan muda yang cantik lagi duduk di depan meja rias. Dia duduk membelakangi pintu dengan rambut panjang yang terurai. Tangannya nih bergerak pelan menyisir rambutnya sendiri di dalam suasana kamar yang remang yang membuat seolah ruangan itu kembali memutar potongan dari masa lalu. Iya pelanggan, perempuan itu adalah Aiko. Tapi pelanggan, yang membuat pemandangan itu jauh lebih ngeri adalah ada sosok yang berdiri di belakang Aiko. Ada siluet hitam yang bentuknya seperti manusia, ada kepala, tangan, dan kaki lengkap dengan tubuh, tapi sosok itu gak punya wajah. Hanya bayangan gelap pekat yang berdiri tepat di belakang Aiko. Sano gak berani bergerak, napasnya tertahan di tenggorokan pelanggan. Lalu perlahan, Aiko ini berhenti menyisir rambutnya. Lalu Aiko berbalik seolah menanggapi sosok yang berdiri di belakangnya. Dari tempat Sano jatuh tersandar, Sano bisa lihat bahwa bibir Aiko ini bergerak seperti sedang berbicara. Tapi suara yang terdengar ini cuma seperti gumaman yang samar gitu, terlalu pelan buat dipahami. Awalnya ekspresi Aiko ini masih terlihat lembut. Nada gerakan tubuhnya masih terlihat tenang. Seolah ia sedang berbicara dengan sopan kepada sosok yang dia kenal. Namun sedikit demi sedikit pelanggan, suasana itu mulai berubah.
Gerakan tubuh Aiko mulai terlihat tegang, wajahnya mulai terlihat cemas. Ia seperti kayak lagi mohon sesuatu gitu. Dan dari cara Aiko menatap siluet hitam tersebut, Sano bisa merasakan bahwa apapun yang sedang terjadi, pembicaraan Aiko dengan sosok tersebut ini nggak berjalan dengan baik. Beberapa detik setelah itu pelanggan semuanya pecah gitu. Tanpa peringatan, sosok siluet hitam itu mencengkram lehernya Aiko. Tubuh perempuan itu langsung tersentak keras dari kursinya. Aiko merontak sejadi-jadinya pelanggan. Tapi sosok siluet hitam itu malah melempar tubuh Aiko tuh ke samping. Sampai kursi meja riasnya itu terguling gitu. Dan banyak juga barang-barang yang berjatuhan. Aiko tuh jatuh dan dia mencoba buat bangkit gitu. Tapi sosok siluet itu kembali menariknya dengan kasar pelanggan. Sano melihat tubuh Aiko dibanting ke sisi ruangan. Aiko ditampar berkali-kali, dicekik, diseret, dijenggut, dan dilempar seakan-akan tubuhnya ini nggak punya harga sama sekali pelanggan. Aiko berusaha melawan sebisanya, tangannya menepis, kakinya menendang, dan tubuhnya ini berusaha mencoba untuk menjauh. Tapi semuanya percuma karena bayangan hitam itu terus menyerang Aiko berkali-kali. Sano yang melihat itu dia cuma bisa membengku di depan pintu pelanggan. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Satu sisi dirinya pengen menolong Aiko, tapi sisi lain dia juga sadar bahwa Aiko itu udah mati. Dan apa yang dia lihat sekarang udah pasti bukan kejadian nyata. Mungkin potongan dari luka yang dipaksa diperlihatkan ke Sano. Di situ Sano ngelihat Aiko kembali terjatuh tersungkur, tangisnya pecah pelanggan. Dan di bibirnya Sano melihat ada sedikit darah yang mengalir pelanggan. Namun ternyata pelanggan itu belum seberapa. Karena kejadian setelahnya pelanggan, itulah yang membuat dada Sano benar-benar terasa seperti disayat. Siluet hitam itu menarik tubuh Aiko untuk berdiri. Lalu dengan kasar mendorong wajah Aiko sampai kepentok ke kaca meja rias itu pelanggan. Terdengar bunyi benturan yang keras dan di situ Aiko menjerit. Setelah itu terdengar suara kain yang robek. Bagian lengan baju Aiko ini tercabik. Begitu juga dengan bagian baju depannya pelanggan. Di depan cermin itu Aiko dinodai. Seolah cermin tua itu dipaksa untuk merekam kejadian di malam itu. Sano sadar betul apa yang sedang terjadi sama Aiko. Justru karena sadar itulah rasa pilu muncul di dalam dadanya. Tanpa sadar air mata pun mengalir di pipi Sano pelanggan. Sano teriak berkali-kali, berhenti, berhenti, tolong, tolong, tolong. Tapi nggak ada satupun suara yang terdengar. Seolah Sano ini berada di dalam ruangan yang hampa. Mulutnya terbuka, tenggorokannya menegang, tapi nggak ada satupun suara yang benar-benar keluar. Sano dipaksa untuk melihat semuanya tanpa bisa menolong sedikit pun. Dan setelah perbuatan bejat itu selesai pelanggan, sosok itu melempar tubuh Aiko ke lantai. Dan saat itulah pelanggan, Sano melihat sesuatu jatuh memantul beberapa meter dari tangan Aiko. Sebuah cincin, yaitu cincin tunangannya Aiko. Aiko yang melihat cincin tunangannya terlepas dari jarinya, berusaha merangkak ke arah cincin itu pelanggan. Dengan tubuh yang gemetar dan nafas yang putus-putus, Aiko ini berusaha menyeret tubuhnya sendiri di atas lantai untuk berusaha menggapai cincin tersebut pelanggan. Tapi sebelum jari-jari itu sempat menyentuhnya, siluet itu kembali datang. Bayangan tersebut menjenggut rambut Aiko dengan kasar hingga kepala itu kesentak gitu ke belakang. Lalu mengambil cincin itu dari lantai. Lalu sosok hitam tersebut berbalik dan berjalan keluar rumah sambil membawa cincin Aiko. Melewati tubuh Sano yang membeku di depan kamar. Sano hanya bisa menatap. Dia melihat kepedihan yang begitu dalam gitu yang tersirat dari wajah Aiko. Ia melihat tatapan hancur seorang wanita yang dalam satu malam direnggut segalanya. Kehormatannya, hidupnya, masa depannya, bahkan cincin yang harusnya menjadi lambang dari kebahagiaannya, itu pun ikut dibawa pergi. Aiko akhirnya roboh ke lantai pelanggan.
Wajahnya tenggelam di atas lantai kayu malam itu, dengan tubuhnya yang gemetar, tangisnya yang patah-patah, dan untuk beberapa detik, kamar itu hanya dipenuhi oleh suara hujan dari luar. Tapi pelanggan, beberapa saat setelah itu, tubuh Aiko yang tadinya tersungkur ke lantai, mulai bergerak. Kepalanya terangkat dari lantai, lalu perlahan-lahan, ia menoleh dan menatap ke arah Sano. Tatapan itu membuat seluruh tubuh Sano langsung dingin. Karena apa yang ada di wajah Aiko sekarang ini bukan lagi kesedihan. Yang tersirat adalah rasa dendam dan kebencian pelanggan. Melihat tatapan itu, tubuh Sano ingin mundur. Tapi tubuhnya ini kaku, kakinya ini seolah ditancap dipaku di lantai gitu. Bibir Sano terbuka tapi nggak bisa mengeluarkan suara. Dengan perlahan pelanggan, tubuh Aiko mulai merangkak keluar dari dalam kamar untuk mendekati Sano. Dengan mata yang terus menatap lurus ke arahnya, Aiko ini terus bergerak tapi sambil berbisik. Kembalikan, kembalikan, kembalikan cincinku. Sano cuma bisa menahan napas, sedangkan tubuhnya Aiko perlahan-lahan mulai mendekat. Sano menutup nih matanya rapat-rapat karena kan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sedangkan Aiko sambil terus merangkak, sambil minta cincinnya ini dikembalikan. Lalu dalam satu gerakan nih pelanggan yang membuat seolah-olah jantung Sano ini berhenti gitu. Kedua tangannya Aiko yang dingin mencengkram lehernya Sano. Sano langsung terjatuh tiduran di lantai. Dia berusaha meronta, dia berusaha teriak. Sano ini berusaha ngelepasin tangannya Aiko dari lehernya. Tapi cekikan itu terasa dingin, keras, dan terasa kuat banget di lehernya Sano. Jauh lebih kuat dari yang seharusnya dimiliki perempuan bertubuh kurus. Wajah Aiko berada tepat sekarang di depan wajahnya Sano pelanggan. Wajahnya pucat, lebam, matanya merah penuh amarah. Dan dia terus berbisik di depannya Sano, kembalikan cincinku. Napasnya Sano di situ terputus-putus, dunianya mulai gelap. Dan tepat ketika dia merasa dirinya akan benar-benar mati, Sano ini terbangun pelanggan. Dia langsung duduk sambil terbatuk-batuk. Napasnya terputus-putus, dada dan lehernya sakit. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan ternyata keadaan kamar itu kembali seperti semula. Sekarang Sano nggak berada di koridor, tapi dia ada di dalam kamar. Yang sunyi, tidak ada Aiko, tidak ada barang yang berjatuhan, dan tidak ada suara hujan yang aneh. Dan ternyata itu semua hanya mimpi Sano pelanggan di dalam kamar tua itu. Beberapa saat itu pelanggan, Sano ini cuma bisa duduk di atas lantai sambil terbatuk-batuk nih sambil megangin lehernya. Sano berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir oke, ini cuma mimpi buruk gitu. Tapi semakin dia mencoba menenangkan diri, ada satu hal yang membuat tubuhnya ini malah jadi semakin dingin pelanggan. Karena lehernya ini terasa sakit, bukan sakit karena salah bantal gitu ya, bukan sakit pegel. Tapi sakit yang terasa tajam, panas gitu di lehernya. Dan dengan nafas yang tergetar, Sano ini berusaha coba pegang nih lehernya. Dan bener, terasa sakit pelanggan. Terus Sano berdiri kan dari duduknya nih. Dia langsung ke arah cermin meja rias tuh, dia lihat lehernya. Dan dari pantulan cermin itu pelanggan, tubuhnya langsung membeku. Karena di lehernya jelas ada bekas cekikan. Bukan bekas merah muda atau bekas samar gitu, tapi melainkan bekas dengan warna biru kehitaman yang melingkar jelas nih di lehernya. Mata Sano nih membelalak pelanggan, dia cuma terpaku beberapa detik sambil ngeliatin bekas cekikan itu. Terus sama Sano dikucek-kucek nih matanya nih, seolah juga cuma salah lihat gitu, tapi ternyata bekasnya memang masih ada, dan itu beneran ada. Hitam, nyata, dan terasa sakit. Lalu pelanggan tanpa sadar nih, matanya Sano nih bergeser nih dari ngeliatin bekas lukanya, bekas cekikannya. Dia bergeser ke arah samping cermin. Karena dari pantulan cermin itu, Sano melihat sosok Aiko. Dia berdiri diam
tepat beberapa langkah di belakang Sano. Wajahnya pucat pasih, rambutnya kusut acak-acakan, dan di leher sama bahunya terlihat bekas noda memar yang belum benar-benar hilang. Aiko berdiri dengan kepala yang sedikit menunduk pelanggan, tapi matanya lurus menghadap ke arah Sano melalui pantulan cermin. Tatapannya persis seperti yang ada di dalam mimpi Sano pelanggan, penuh luka, kebencian, amarah, dan dendam. Tubuh Sano langsung menegang, dia pengen lari, tapi saking ketakutannya ini dia sampai nggak bisa lari pelanggan. Lalu Sano ini berusaha ngumpulin keberanian buat dia noleh gitu ke belakang. Tapi ternyata setelah dia noleh, nggak ada siapa-siapa di belakangnya Sano. Kamar itu kosong. Cuman kamar sempit, kasur yang masih berantakan, sama dinding kayu yang kusam. Terus dengan perlahan dan patah-patah, Sano coba lagi nih buat natap ke arah cermin. Dan ternyata sosok Aiko masih ada pelanggan di pantulan cermin itu. Bahkan kali ini lebih dekat ke arah tubuh Sano. Dan saat itulah Sano merasa takut sejadi-jadinya. Gangguan ini udah bukan lagi soal suara, benda yang digeser, atau penampakan siluet. Tapi Aiko sudah bisa menyentuh tubuhnya. Sudah bisa meninggalkan bekas di lehernya. Dan ini membahayakan nyawa. Tanpa peduli apapun, Sano langsung balik badan nih pelanggan. Dia berusaha ngeraih semua barang yang dia biasa raih buat dimasukin ke dalam tas. Tangannya bergerak panik gitu sambil gemeter gitu, masukin barang apapun lah yang kelihatan mata aja gitu. Tapi di sela-sela gerakannya yang panik itu, seolah-olah nih ada yang berbisik pelanggan ke telinganya Sano. Kembalikan cincinku. Begitu, dan itu kan bikin Sano tambah tegang ya. Menurut Sano mikirnya sekarang ini sosok Aiko ini udah gak jauh gitu, tapi tepat berada di belakangnya. Sano langsung nutup resleting tasnya dengan kasar tuh, vrek gitu. Terus udah dia lari keluar dari rumah itu pelanggan. Bahkan dia sampai hampir terjatuh gitu di koridor. Tangannya gemeter gitu mau buka pintu tuh. Pas pintu kebuka langsung bus gitu kan. Udara dingin malam tuh langsung menghajar muka dan tubuhnya Sano yang ketakutan. Dan di luar masih hujan tipis pelanggan. Tapi malam itu bahkan Sano gak peduli mau hujan tipis, mau badai, mau petir. Yang penting gue keluar deh dari rumah itu. Dan malam itu juga Sano pergi dari rumah itu pelanggan dan gak pernah kembali lagi. Buat Sano pelanggan, apa yang dia lihat di malam itu udah benar-benar jelas nih. Bahwa Aiko bukanlah cuma sekedar roh orang mati, tapi Aiko adalah Jibakurei, yaitu arwah yang terikat di tempat kematiannya sendiri. Karena ada luka, dendam, dan kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Aiko mati di dalam rumah itu dalam keadaan direnggut segala-galanya. Kehormatannya, masa depannya, dan cincin tunangannya yang harusnya menjadi awal dari kebahagiaan barunya, itu pun ikut direnggut pelanggan. Dan mungkin karena hal itulah Aiko tidak pernah benar-benar pergi. Konon, laki-laki yang hidup di rumah itu tuh bahkan mendapatkan gangguan yang lebih berat pelanggan daripada Sano. Seolah nih bagi Aiko, setiap laki-laki yang masuk ke dalam rumah itu bukan lagi dianggap sebagai orang asing, melainkan bayangan dari laki-laki yang dulu menghancurkan hidupnya. Walaupun ada beberapa spekulasi ya pelanggan soal pelaku dari kematiannya Aiko. Ada yang bilang bahwa pembunuhnya Aiko adalah anak dari kepala desa. Ada yang bilang juga ini persaingan bisnis keluarganya Aiko. Tapi dari spekulasi yang beredar, nggak ada satupun yang benar-benar menjawab gitu tentang siapa pelaku sebenarnya. Tapi yang jelas nih pelanggan, menurut cerita, selama cincin itu belum dikembalikan, mungkin Aiko akan terus tinggal di sana. Tetap akan duduk di depan meja riasnya, kembali mengulang malam yang merenggut segalanya. Kalau menurut kalian gimana nih pelanggan? Aiko nih lebih pantas dikasihani atau ditakuti nih? Karena kan sekarang kan kutukannya kan seakan-akan nih udah menyeret semua laki-laki yang masuk rumah itu kan. Walaupun ya secara hak milik ya itu rumah memang masih punya keluarganya Aiko gitu.
Tapi kan orang udah nyewa, udah bayar. Kayak contoh Sano deh, kan kasihan banget, udah mana susah, gue ngerasain lah pelanggan, tau lah gue zaman yang ngekos gitu. Ya lu mau gimana anjir? Dan kalau kalian nih ada di posisi Sano pada malam itu, apa nih kira-kira yang kalian lakukan? Kalian akan bertahan atau akan ikut kabur kayak Sano gitu? Kalau gue sih kabur sih kayaknya sama. Gitu ya, cobalah kalian tulis pelanggan pendapat kalian di kolom. Ya, begitulah pelanggan buat episode kali ini tentang Jibakure. Dan pelanggan, mau ngingetin lagi nih, gue Raven sebagai lelaki penghibur, kan berusaha nih coba untuk menghibur kalian para pelanggan. Kalau sekiranya kalian nih para pelanggan merasa terhibur dengan cerita yang gue bawain, tolonglah kasih tip, jadi kita nih lebih semangat lagi buat bawain ceritanya. Kasih tipnya dengan cara apa? Ya dengan cara subscribe, like, comment, share, nonton semuanya, ya gitu-gitulah ya pelanggan. Mohon dibantu. Dan gua Raven Askin, sang lelaki penghibur, mohon undur diri dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.